Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Ersa Natania, selanjutnya Rizky Ayu Afrilianti, dan yang terakhir saya sendiri, Siti Maulida. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah AIK 4 dengan judul Islam dan Seni. Saya akan memulai dengan menjelaskan konsep seni dalam Islam. Dalam pandangan Islam, seni bukan sekedar karya yang indah dipandang, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai iman dan akhlak. Keindahan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih dalam, yaitu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai-nilai kebaikan. Seni dalam Islam juga dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk kebaikan dan membawa manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak menentang keindahan, justru menganjurkannya selama sesuai dengan syariat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip estetika dalam Islam. Ada beberapa prinsip estetika yang menjadi landasan dalam Islam. Pertama, tauhid. Semua ekspresi seni harus menegaskan keesaan Allah dan tidak mengandung unsur syirik atau pemujaan kepada selain Allah. Dua, etika dan moral. Karya seni dalam Islam harus membawa nilai kebaikan dan tidak mendorong kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, kesederhanaan. Islam mengajarkan keindahan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan atau israf, baik dalam perbuatan maupun penikmatan seni. Keempat, spiritualitas. Seni Islam bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah batasan seni dalam Islam. Meskipun Islam menghargai seni, beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Islam melarang penggambaran makhluk hidup secara realistis, terutama dalam bentuk patung atau lukisan yang utuh. Hal itu untuk menghindari pemujaan atau penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, mengenai musik. Para ulama memiliki pendapat yang beragam, namun mayoritas berpendapat bahwa musik diperbolehkan secara liriknya, baik tidak melalaikan dari kewajiban beribadah dan tidak disertai hal-hal yang diharamkan. Untuk pertunjukan seni seperti tari dan drama diperbolehkan dengan syarat tetap menjaga kesopanan serta dilaksanakan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Dalam berinteraksi dengan memahami batasan-batasan ini, kita dapat mengembangkan seni yang tidak hanya indah, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Lanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana seni dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Salah satu seni yang paling dikenal dalam Islam adalah kaligrafi, yaitu seni menulis indah huruf Arab. Kaligrafi biasanya berisi ayat-ayat Al-Quran, hadis, atau kata-kata hikmah. Seni ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga mengandung pesan edukatif dan religius yang dapat menjadi sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Kaligrafi sering digunakan untuk menghias masjid, mushaf Al-Quran, papan nama Islami, hingga karya seni digital. Selain kaligrafi, arsitektur Islami juga berperan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam. Elemen-elemen seperti kubah, menara, mihrab, dan ornamen geometris tidak hanya memperindah bangunan, tetapi juga mencerminkan nilai spiritualitas dalam Islam. Arsitektur ini menjadi bagian dari identitas peradaban Islam yang kaya akan simbolisme dan makna.
Selain seni rupa dan arsitektur, musik Islami juga berperan dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman. Musik seperti nasyid dan sholawat berisi lirik yang membawa pesan moral seperti cinta kepada Allah dan Rasul, ajakan untuk bersabar, bersyukur, serta berbuat baik kepada sesama. Media ini sangat cocok untuk generasi muda karena bentuknya yang ringan, mudah dihafal, dan tetap memiliki kandungan nilai yang edukatif. Melalui musik, nilai-nilai Islam bisa disampaikan dengan cara yang lebih emosional dan menyenangkan. Sastra Islami juga tidak kalah pentingnya. Puisi-puisi karya ulama sufi seperti Jalaluddin Rumi atau sastrawan kontemporer seperti Gus Mus atau Kyai Haji Mustafa Bisri membawa pesan keislaman dan nilai-nilai Islam dengan bahasa yang indah dan puitis. Karya-karya ini seringkali mampu menyentuh sisi spiritual pembaca dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh penyampaian formal seperti ceramah. Pemanfaatan seni dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang ketiga yaitu melalui media visual dan film. Media visual dan film merupakan bagian dari seni modern yang memadukan unsur gambar, suara, dan cerita. Kita bisa melihatnya dari film-film Islami seperti The Message yang mengangkat sejarah awal Islam, serta serial TV Omar yang mengisahkan sejarah hidup Khalifah Umar bin Khattab. Film-film ini menyampaikan nilai-nilai perjuangan, kejujuran, keadilan, dan semangat dakwah. Di Indonesia, kita juga punya dan mengenal animasi Nusa dan Rara yang digemari anak-anak. Melalui kisah sehari-hari, animasi ini berhasil menyisipkan nilai-nilai Islam seperti pentingnya sholat, kejujuran, dan rasa hormat kepada orang tua secara ringan dan relevan. Dengan itu, media visual seperti film dan animasi dapat menjadi sarana yang efektif, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan konten digital. Ini menunjukkan bahwa seni termasuk dalam bentuk modern tetap relevan sebagai media penyebaran nilai Islam di era sekarang. Lanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, pada bagian ini kami akan membahas peran penting seni dalam pendidikan Islam. Seni bukan hanya sekedar hiburan atau keindahan visual, tetapi juga merupakan media yang efektif dan menyentuh untuk menanamkan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam melalui seni memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan pemahaman spiritual yang mendalam. Seni dalam pendidikan Islam. Seni dapat diterapkan dalam pendidikan Islam di berbagai jenjang melalui dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Melalui pendekatan seni, nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi dihidupkan dalam ekspresi dan pengalaman nyata. Di tingkat perguruan tinggi, misalnya, mahasiswa dapat menonton film yang mengandung pesan moral Islam, menganalisis karya sastra dengan nuansa religius, mengadakan pameran seni bertema spiritual, atau menuangkan nilai-nilai Islam dalam bentuk puisi, desain grafis, musik, bahkan konten digital. Dengan melibatkan emosi, kreativitas, dan pengalaman pribadi, seni membuat proses pembelajaran lebih menyentuh dan membekas dalam hati. Metode ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan hafalan atau teori, karena membentuk pemahaman yang mendalam dan karakter Islami. Dampak positif seni Islami. Seni Islami membawa banyak dampak positif, baik secara pribadi maupun sosial. Pertama, seni Islami menyejukkan hati dan membangkitkan kecintaan pada agama melalui keindahan pesan Islam, bisa masuk ke dalam jiwa dengan cara yang lembut dan menginspirasi. Kedua, seni Islami memperkuat identitas sebagai seorang muslim dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Festival seni Islam, lomba kaligrafi, pertunjukan nasyid, atau kegiatan seni Islami lainnya seringkali menjadi ajang silaturahmi dan solidaritas umat. Ketiga, seni menjadi media dakwah yang damai dan menyentuh hati. Hal ini sejalan dengan prinsip dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan ajaran Islam dengan kebijaksanaan dan kelembutan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan, seni dalam Islam memiliki posisi yang istimewa sebagai wujud keindahan yang harus selaras dengan keimanan dan akhlak. Prinsip estetika Islam berlandaskan pada tauhid, etika dan moral, kesederhanaan, serta spiritualitas. Namun, dalam mengapresiasi seni, Islam tetap memberi batasan seperti larangan menggambar makhluk hidup secara realistis dan pentingnya menjaga kesopanan dan adab dalam pertunjukan seni. Dalam dakwah dan pendidikan, seni berperan sebagai sarana komunikasi yang kuat dan menyentuh. Melalui kaligrafi, arsitektur Islami, musik seperti nasyid dan sholawat, sastra Islami, hingga media visual digital, seni menjadi jembatan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern.
Kesimpulannya, seni dalam Islam bukan sekedar bentuk ekspresi atau hiburan, tetapi juga media dakwah dan pendidikan yang penuh makna. Dengan pendekatan seni, kita dapat menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih lembut, menyentuh dan relevan dengan zaman. Ini adalah salah satu langkah penting untuk membentuk generasi muslim yang berkarakter, mencintai agamanya, dan mampu mengekspresikan nilai-nilai Islam secara kreatif.